Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Dimanapun saudara-saudari semua berada saat ini, saya yakin percaya Tuhan selalu melindungi, menolong, dan memberkati. Tema khotbah saya pada kesempatan kali ini berbicara tentang ketakutan. Apa sih artinya ketakutan? Ketakutan adalah kengerian dalam imajinasi maupun dalam kenyataan atau di dalam kehidupan yang sedang terjadi saat ini. Kalau saat ini banyak orang hidup dengan rasa takut dalam berbagai bentuk, maka hal itu bukanlah hal yang baru. Karena rasa takut sendiri sudah ada sejak manusia pertama dilahirkan, yaitu pada kehidupan Adam dan Hawa. Di mana kehidupan Adam dan Hawa ini, kita tahu bahwa Adam dan Hawa ini dulunya mereka itu sangat mencintai Tuhan, dan Tuhan juga memelihara kehidupan mereka, sehingga Tuhan memberikan sebuah taman Eden, taman yang indah. Di situ Tuhan semua telah mencukupkan kebutuhan mereka, telah Tuhan memberikan semuanya buat mereka, baik itu makanan mereka, semuanya Tuhan sediakan. Tetapi di situ juga ada hidup seekor ular atau iblis. Kita tahu bahwa iblis itu punya berbagai macam bentuk atau berbagai macam cara untuk bisa menjerumuskan mereka ke dalam dosa. Ular tersebut merayu mereka untuk memakan buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan buah pohon tentang pengetahuan yang tidak baik. Mereka memakan buah tersebut, mereka jatuh ke dalam dosa karena mereka tidak taat kepada firman Tuhan. Terhadap perkataan firman Tuhan, mereka akhirnya terjerumus ke dalam dosa. Ada 3 alasan yang membuat orang itu merasa takut, yaitu yang pertama, karena dosa manusia di hadapan Allah. Alkitab memberikan kesaksian bahwa sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, mereka hidup di dalam sukacita dan menikmati kemuliaan Allah. Tetapi pada saat mereka berbuat dosa, maka mereka kehilangan kemuliaan Allah, dan rasa takut menjadi bagian hidup yang melekat di dalam kehidupan mereka. Itu kita bisa baca di dalam Kejadian pasal 3 ayat 10. Yang kedua yaitu saya catat di sini, yaitu karena takut pada diri sendiri. Sebelum manusia berbuat dosa, ia selalu merasa aman dengan dirinya sehingga ada dalam sukacita. Tetapi begitu ia melakukan dosa, maka ia mulai merasa dirinya tidak lagi aman. Ia penuh dengan rasa takut. Dirinya tidak lagi menjadi sesuatu yang aman. Ia mulai kehilangan safety dirinya sendiri. Ketika manusia itu sendiri sudah diselimuti dengan rasa takut, maka yang terjadi dalam kehidupannya itu ada kegelisahan, ada kekhawatiran, tidak ada sukacita yang bisa dia rasakan di dalam kehidupannya karena telah diselimuti oleh ketakutan. Yang ketiga di sini saya tulis, yaitu karena takut pada sesama. Kalau manusia hanya hidup sendirian di bumi, maka ia tidak perlu merasa takut, karena toh tidak ada siapa-siapa di muka bumi ini. Tetapi karena ada sesamanya, yaitu Hawa, maka ia ketakutan dan mulai mempersalahkan sesamanya, yaitu Hawa sendiri, dan seterusnya iblis. Jadi sesama adalah selain sebagai mitra, tetapi bisa juga jadi alat kontrol agar kita tidak berbuat dosa. Di dalam Yesaya pasal 41 ayat 10 saya bacakan, "Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Firman Tuhan sungguh luar biasa kepada kita di kesempatan kali ini. Tuhan mengajarkan sendiri bahwa kita tidak boleh takut. Artinya supaya kita jangan takut dengan situasi yang ada di sekitar kita, jangan takut dengan masa depan kita, dan jangan takut dengan apapun juga. Saudara-saudaraku, ini sungguh luar biasa menurut saya secara pribadi, bahwa jangan takut. Tuhan mengajarkan kita bahwa jangan takut sedikit pun. Walaupun situasi saat ini saya tahu bahwa dunia sedang digoncangkan atau dilanda dengan COVID-19, tetapi saya yakin percaya semua orang-orang yang berlindung kepada Tuhan, maka Tuhan akan melindungi, Tuhan akan menolong.
Setiap kebutuhan yang diperlukan Tuhan akan mencukupkannya semuanya, asalkan percaya bahwa Tuhan akan memberkati atau menolong dan terus mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Tuhan mengajari kita juga untuk jangan bimbang. Artinya supaya kita jangan bimbang, untuk kita percaya dan berpegang teguh kepada firman Tuhan dan janji Tuhan. Tuhan itu tidak pernah ingkar janji, saudara-saudaraku. Tuhan itu tidak pernah lalai. Tuhan itu tidak pernah terlambat untuk menolong. Tuhan akan menyertai. Jangan takut jika saat ini mengalami ketakutan yang sangat hebat. Mari kita pandang Tuhan. Mari kita terus fokus kepadanya. Tuhan akan menolong. Sebab Tuhan berkata dan berjanji kepada kita melalui firman-Nya hari ini bahwa Tuhan menyertai kita. Tuhan meneguhkan kita, Tuhan menolong kita, Tuhan memegang kita dengan tangan kanannya yang kuat, dan Tuhan yang akan membawa kita kepada kemenangan. Tuhan menyertai kita, artinya Tuhan menolong kita, Tuhan melindungi kita, menjaga kita dimanapun kita berada. Apapun situasi yang sedang kita alami, Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Kenapa? Karena Dia tahu hati kita ini apakah tulus kepadanya. Jika hati kita ini tulus kepada Tuhan, Tuhan akan melindungi kita. Di dalam Yesaya pasal 43 ayat 1-2, Tuhan berkata bahwa tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel, janganlah takut. Sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberangi melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sungguh luar biasa firman Tuhan, bahwa Tuhan berkata kepada kita, jangan takut. Ya, jangan takut sedikit pun, saudara-saudaraku. Jangan takut, jangan bimbang, jangan gelisah hatimu, tetapi mari hati kita ini tertuju kepada Tuhan. Tuhan akan membukakan jalan kepada kita. Mungkin saudara-saudaraku sekalian saat ini sedang mengalami perekonomiannya menurun, mungkin jalan buntu, mungkin lagi dalam permasalahan yang berat, mungkin dalam sakit penyakit, tetapi Tuhan berkata jangan takut. Jika kita sedang mengalami kesakitan, bahwa saya yakin percaya Tuhan akan ada di sana untuk menolong, bahkan menyembuhkan. Tuhan akan membuat mujizatnya asalkan kita terus memandang kepada Tuhan. Dan jika kita dalam keadaan ada permasalahan yang berat sekalipun, tapi kita hanya berserah kepada Tuhan, Tuhan berkata jangan takut. Jangan sekali-sekali untuk takut, tetapi mari kita takut kepada Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, orang-orang yang takut akan Tuhan bukan takut kepada permasalahannya, bukan takut kepada segala apapun yang terjadi dalam kehidupannya, tetapi dia takut akan Tuhan. Tuhan akan memberikan dia yang pertama, yaitu akan diberkati Tuhan. Tuhan akan memberkati kehidupannya. Tuhan akan memberkati keluarganya, rumah tangganya, pekerjaannya, pelayanannya, bisnisnya, semuanya Tuhan memberkati. Asalkan kita takut kepada Tuhan, bukan takut kepada permasalahan kita. Yang kedua yaitu akan ada di dalam perlindungan Tuhan. Jelas Tuhan berkata bahwa ketika kita takut akan Tuhan, takut akan Tuhan itu sendiri berarti seluruh hidup kita ini kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Seluruh permasalahan kita memberikan atau menaruh di bawah kaki salib Tuhan. Tuhan, ini loh permasalahanku, ini loh pergumulanku Tuhan. Aku percaya, aku tidak takut sekalipun, tapi aku hanya takut kepadamu. Aku percaya Tuhan akan memberkati, melindungiku dan menolongku Tuhan. Yang ketiga yaitu akan diberkati pekerjaannya. Di sini Tuhan menjelaskan bahwa orang yang takut akan Tuhan akan diberkati pekerjaannya. Orang yang akan berkati bisnisnya, diberkati semuanya, sawah ladang semuanya Tuhan akan memberkati dan mencukupkan segala yang dia butuhkan. Di
dalam Filipi pasal 4 ayat 6 sampai 7 saya akan bacakan kepada kita semuanya. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Di sini dijelaskan bahwa Tuhan berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tadi saya sudah menjelaskan bahwa kita tidak perlu takut, kita tidak perlu gentar menghadapi kehidupan kita ini. Sekalipun kita saat ini kita tidak bisa menerimanya, kenyataan kehidupan kita, tetapi Tuhan berkata bahwa jangan kamu khawatir, Tuhan akan memulihkan kehidupanmu. Ya, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ucapan syukur inilah yang sangat luar biasa bagi saya secara pribadi, bahwa ucapan syukur itu sangat luar biasa. Ucapan syukur itu yang artinya adalah bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan atas apa yang semuanya yang Tuhan berikan, berterima kasih kepada Tuhan apa yang Tuhan telah berikan ke dalam kehidupan kita, baik itu suka, baik itu duka sekalipun, tetapi kita tetap berterima kasih atau mengucap syukur kepada Tuhan. Kenapa? Karena ketika kita mengucap syukur kepada Tuhan, kita berkata bahwa Tuhan terima kasih untuk keadaan yang saya alami saat ini, untuk apapun, untuk studi saya, untuk pekerjaan saya, rumah tangga saya, semuanya Tuhan terima kasih Tuhan Yesus. Walaupun Tuhan Yesus saya tidak tahu, saya tidak bisa berbuat apa-apa, tetapi percaya saja Tuhan akan menolong. Oleh karena itu, supaya kita dapat menjadi pribadi yang tidak takut dan tidak bimbang, maka kita harus menyadari dan mengerti dan percaya bahwa identitas kita bukan lagi Yakub yang artinya penipu, egois dan banyak kekurangan, tetapi identitas kita adalah Israel yang artinya menang. Setelah bergumul dengan Tuhan, kita adalah orang yang sudah dipilih dan dikasihi oleh Tuhan. Jadi di dalam Kristus kita sudah menjadi ciptaan baru. Identitas kita adalah pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Dan semuanya yang lama sudah berlalu. Artinya identitas kita yang lama sudah tidak berlaku lagi di dalam setiap kehidupan kita. Jadi kita ini orang-orang pemenang, orang-orang yang menang dalam iman, menang dalam pengharapan di dalam Kristus Yesus, dan percaya bahwa kita ini telah menerimanya, kemenangan yang berasal dari Tuhan. Yang lama sudah berlalu, dan mari sekarang kita terus bangkitkan semangat kita, iman kerohanian kita kepada Tuhan. Identitas kita adalah umat pilihan Tuhan. Di dalam Yesaya pasal 49 ayat yang ke-9 berkata, Engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi, yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Identitas kita adalah umat pilihan Tuhan, dan Tuhan tidak menolak kita, Tuhan tidak meninggalkan kita, sebab oleh anugerah Tuhan di dalam Kristus, bukan kita yang memilih Tuhan, tetapi Tuhan yang telah memilih kita, mengasihi kita, menerima kita apa adanya, dan menebus kita, mengampuni kita, menyelamatkan kita, dan Tuhan tidak pernah sekali-sekali menolak kita. Ketika kita bangkit, percaya, mengakui, mendeklarasikan, menyadari akan identitas kita sebagai pemenang dan umat pilihan Tuhan, maka janji Tuhan ini terjadi dan digenapi dalam segala aspek kehidupan kita, bahwa Tuhan akan membuat orang-orang yang bangkit melawan kita akan mendapat malu, dan yang membantah kita akan tidak ada lagi, dan mereka akan binasa. Di dalam Yesaya pasal 41 ayat yang ke-11 berkata bahwa sesungguhnya semua orang yang bangkit amarahnya terhadap engkau akan mendapat malu dan kena noda. Orang-orang yang membantah engkau akan seperti tidak ada lagi dan akan binasa.
Sungguh luar biasa kebenaran firman Tuhan ini. Di sini dijelaskan bahwa orang-orang yang bangkit melawan kita, orang-orang yang akan ingin mencelakakan kehidupan kita, mereka akan mendapat malu. Mereka bahkan Tuhan akan berkata mereka akan binasa. Mereka tidak akan beroleh hidup yang kekal. Mazmur pasal yang ke-23 ayat yang ke-4 berkata demikian, sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Hambanya Daud yang berkata kepada Tuhan. Ya, ini ungkapan perasaannya Daud kepada Tuhan ketika ia mengalami kesesakan, ketika ia di dalam lembah kekelaman. Tetapi ia mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan, bahwa dia berkata, sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, sekalipun aku berjalan di dalam bayang-bayang maut, sekalipun aku berjalan di dalam permasalahan yang tidak enak sekalipun, tetapi dia berkata bahwa aku tidak akan takut, aku tidak akan gentar sekalipun, aku tidak akan pernah takut. Kenapa demikian? Bahwa karena hatinya Daud ini, hatinya itu benar-benar tulus kepada Tuhan. Makanya dia berkata bahwa sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Tuhan besertanya. Masihkah harus kita takut untuk menghadapi kehidupan hari esok kita? Masih kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan? Firman Tuhan menjelaskan di dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, ya, karena hari esok mempunyai kesusahan sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Di sini dijelaskan bahwa sebab itu janganlah kamu khawatir, jangan pernah takut untuk menghadapi hari esok. Hari esok kita semuanya ada di dalam tangan Tuhan. Hari esok kita semuanya ada di dalam genggamannya Tuhan. Tuhan telah mengaturnya semua sedemikian rupa buat kita semua. Saya yakin percaya Tuhan itu membuat itu rancangan. Sebab itu Tuhan membuat rancangan apa yang ada di dalam kehidupan kita itu bukanlah rancangan kecelakaan. Tuhan berkata demikian, bahwa Tuhan akan memberikan rancangan damai sejahtera yang memberikan kepada kita hari depan atau hari esok yang penuh dengan pengharapan. Puji Tuhan, ya, Tuhan sudah mengajari kita bahwa kita jangan perlu takut untuk menghadapi kehidupan kita, untuk menghadapi kenyataan setiap kehidupan kita, setiap kenyataan yang sedang kita alami, setiap apapun kesesakan yang kita alami saat ini, saudara-saudaraku. Tetapi marilah kita terus memandang Tuhan, terus fokus kepadanya. Mungkin saat ini kita berkata, Tuhan, kok Tuhan menjauh dari aku, kok Tuhan tidak memperhatikan aku. Tetapi ingatlah, Tuhan itu tidak akan pernah tinggal diam. Tuhan itu selalu punya banyak cara untuk menolong setiap kita. Tuhan sudah mengaturnya sedemikian rupa buat kita, sehingga kita akan menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Oleh karena itu, mari kita terus membangun iman kerohanian kita kepada Tuhan, dan kita terus mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Kita mengandalkan Tuhan dalam segala hal, semuanya, dalam setiap apapun langkah kehidupan kita. Mari kita terus fokus kepadanya, dan kita akan aman di dalam genggamannya Tuhan. Mari kita mendeklarasikan firman Tuhan ini. Kita berkata bahwa puji Tuhan, kami tidak akan takut, sebab Tuhan menyertai kami, dan kami tidak bimbang, sebab Tuhan adalah Allah kami, Tuhan yang meneguhkan kami. Bahkan Tuhan akan menolong kami dan memegang tangan kami dengan tangan kanannya yang membawa kami ke dalam kemenangan. Kami bersyukur sebab Tuhanlah yang telah memilih kami, mengasihi kami, tidak menolak kami, dan menjadikan kami sebagai umat pilihan Tuhan dan sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang, sehingga semuanya orang melihat dan mengetahui, memperhatikan dan memahami bahwa tangan Tuhanlah yang telah membuat semuanya ini, dan yang Maha Kudus Allah Israel yang menciptakannya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.